Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas hybrid semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Baizuri MSI. Dalam video ini saya akan membahas tentang konflik Palestina dan Israel menjadi perang narasi di media sosial di Indonesia. Dikutip dari bbc.com dan kompas.com. Konflik antar Israel dan Palestina dimulai sejak awal abad ke-20 ketika Inggris menguasai Palestina dan memberikan tanah kepada pemukiman Yahudi. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Pembentukan Israel pada tahun 1948 dan perang yang terjadi menyebabkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi dan menjadi pengungsi, sehingga memicu konflik selama puluhan tahun antar Israel dan rakyat Palestina. Intifado atau perlawanan pertama kali dilakukan Palestina di jalur Gaza pada Desember 1987. Pada 7 Oktober 2023, perang pecah antar Hamas dan Israel. Konflik Palestina-Israel selama sepekan terakhir pada Mei 2021 berlanjut dengan perang narasi di media sosial Indonesia. Banyak netizen yang mengecam Israel dan mendukung Palestina, namun ada pula yang membela Israel sambil menuding kelompok Hamas sebagai pemicu gejolak. Kendati perang narasi di dunia maya itu dipandang wajar, pengamat Timur Tengah, Trias Kuncahyono, mengingatkan agar semua postingan itu harus disampaikan secara dingin dan melihatnya secara rasional. Menurut Trias Kuncahyono, postingan mengenai Palestina dan Israel bisa saja menimbulkan persoalan besar jika tidak disampaikan dengan rasional, karena orang tidak tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi, kemudian melebarkan pendapat, kemudian bisa memprovokasi orang, maka bisa menjadi persoalan besar. Sementara hasil riset dari Indonesia Indikator selama 7 hingga 15 Mei lalu menyimpulkan masyarakat Indonesia merasa memiliki kedekatan dengan Palestina. Perang narasi terkait konflik Israel-Palestina yang melibatkan warganet Indonesia terlihat jelas di beberapa akun media sosial. Pro kontra itu juga sering terlihat dalam komentar-komentar netizen atas berita-berita seputar konflik Israel-Palestina yang dimuat BBC Indonesia dalam akun di media sosial. Dari warganet biasa, aktivis hingga politisi terlibat dalam pro kontra itu. Mereka aktif mengunggah narasi pro atau kontra terkait konflik di Timur Tengah dengan beragam. Monik mengklaim ada banyak misinformasi sehingga terkesan orang Yahudi ingin menyerbu Al-Aqsa, padahal tidak. Lalu dikabarkan mereka bersukaria di tembok rapatan karena ada kebakaran, padahal tidak demikian. Lalu soal banyaknya korban jiwa warga Palestina di Gaza akibat bombardir Israel sehingga mengundang protes di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa minggu kemarin. Monik menyatakan bahwa Israel hanya membela diri Dengan tuturan pendapat dari Monik tersebut, banyak orang Indonesia yang menyerangnya dengan mengatakan bahwa Monik adalah penjajah. Tapi beliau sering juga dimintakan pendapat mengenai kapan Israel itu menjajah Palestina. Maka mantan jurnalis itu mendirikan Yayasan Hadassah of Indonesia pada 2016 untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi dan sejarah Holocaust agar tidak ada lagi kebencian terhadap orang Yahudi dan anti-Israel. Menurut beliau, Indonesia tidak ada konflik dengan Yahudi, namun banyak yang sangat anti dengan negara Israelnya. Berdasarkan hasil penelitian beliau, hal ini terjadi karena ketidaktahuan sejarah di antara masyarakat Indonesia. Seperti apa sikap warga Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel? Lembaga Survei Indonesia Indikator dalam riset terbarunya menyimpulkan masyarakat Indonesia merasa memiliki kedekatan dengan Palestina. Mereka menyoroti pemberitaan di beberapa media sosial, media nasional dan asing, serta media sosial Twitter tentang konflik Israel-Palestina belakangan ini sejak 7 Mei hingga 15 Mei lalu.
Menurut Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia, masyarakat Indonesia seringkali bergolak dan mengajak berjuang untuk Palestina terutama di media sosial Twitter. Temuan mereka juga mengungkapkan dilihat dari karakter netizen, terlihat bahwa netizen menganggap apa yang terjadi di tepi barat atau di Gaza merupakan satu kesatuan, yaitu Palestina. Hal ini juga dapat terlihat dari beberapa postingan netizen yang mencoba mengklarifikasi insiden terakhir ini sering justru diserang balik. Hasil riset Indonesia Indikator juga menyebutkan mulai muncul beberapa tagar mendukung Palestina seperti 10 Wish Palestina. Disebutkan pula banyak gambar yang diviralkan di media sosial menggambarkan kekejaman dan terutama pada anak. Hal ini yang seringkali menimbulkan empati jelasnya. Kemudian isu ini juga makin panas karena netizen mempertanyakan kebenaran perihal isu bank di Indonesia tidak lagi bisa mengirim uang ke bank di Palestina. Namun di sisi lain, demikian temuan riset Indonesia Indikator, pernyataan tegas Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendapat apresiasi dari netizen.